Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Kita kembali bertemu di dalam doa memohonkan kepenuhan Roh Kudus, yaitu pada hari yang ke-8. Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, kita tetap ada di dalam kemurahan Tuhan. Biar malam hari ini, saat ini kita akan kembali masuk di dalam doa kita. Mari kita angkat sebuah pujian kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya Yesus. Makasih. Seputih salju, ubah hatiku berdiri, ubah hatiku, ubah hatiku, seputih salju, ubah hatiku, seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan, ingin ku lihat hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan, ingin ku lihat hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi, ubah hatiku, hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri. Engkau penjunan,
hatiku seputih salju, hatiku seperti dirimu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, melalui baptisan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami perubahan demi perubahan Tuhan. Kami ingin sama seperti Yesus, memiliki karakter-karakter ilahi. Hari lepas hari Tuhan, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Melalui firman Tuhan seperti nyanyian yang kita naikkan barusan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kita mau kehidupan kita hari lepas hari dibaharui sehingga sama seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tuhan, melalui ayat yang kita baca ini sangat jelas Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita hidup menurut daging, di dalam Galatia pasal 5 dikatakan bahwa keinginan-keinginan daging itu, perbuatan-perbuatan daging itu bertentangan dengan perbuatan roh. Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Haleluya. Ya, keinginan apa itu perbuatan daging? Apa itu keinginan daging? Itu adalah saudaraku di dalam Galatia pasal 5 dikatakan adalah percabulan, kecemaran, iri hati, dengki, bahkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, bertentangan dengan apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akibat dari kalau kita terus-menerus hidup di dalam keinginan daging, maka Roma pasal 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Firman Tuhan yang mengatakan kalau kita terus-menerus hidup di dalam daging, hari-hari yang kita lalui adalah hari di mana kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita, maka akan berakhir dengan kematian. Ya saudara, yang pertama adalah kematian rohani. Rohani kita semakin hari akan semakin menurun dan lama-lama akan mati. Nah, demikian juga pada akhirnya adalah kita masuk di dalam mati yang kekal, kebinasaan yang akan kita terima. Nah, tetapi bagian B berkatakan, tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Puji Tuhan. Kalau dengan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Firman Tuhan berkata, kita akan hidup. Haleluya. Kita akan hidup. Kalau dengan pertolongan kuasa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Kita yang mungkin berapa hari ini, khususnya kita yang mengikuti doa 10 malam ini, beberapa banyak orang sudah dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Yang sudah dibaptiskan dipenuhkan lagi, dibaharui lagi oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi marilah saudaraku, jangan kita puas hanya dengan
dibaptiskan dengan Roh Kudus. Jangan puas asal aku sudah berbicara di dalam bahasa roh, asal kita sudah berbahasa lidah, kita sudah merasa puas. Jangan. Tetapi hari lepas hari kita harus masuk di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu, kuasa itu akan menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kalau dengan pertolongan kuasa Roh Kudus itu kita mematikan perbuatan daging itu, maka firman Tuhan katakan kita akan hidup. Kita akan hidup. Hidup secara rohani. Iman kita akan bertumbuh. Yang namanya hidup itu, saudara, harus mengalami pertumbuhan. Apapun dia itu adalah hidup, maka dia mengalami pertumbuhan. Ciri khas dari makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Kalau tanaman yang kita tanam dia semakin tinggi, semakin kuat pohonnya, akarnya semakin mendalam. Itulah yang disebut dengan bertumbuh, dan pada waktunya akan menghasilkan buah-buah. Demikian juga dengan kerohanian kita. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memunculkan keinginan-keinginan Roh Kudus itu, yaitu buah-buah roh itu nyata dalam kehidupan kita. Kasih itu semakin bertumbuh, sukacita kita di dalam Yesus semakin terlihat, damai sejahtera dalam hidup kita dapat dilihat kalau Roh Kudus itu menolong kita. Nah, kemudian kita akan hidup, iman kita, pertumbuhan rohani kita bertumbuh, dan pada akhirnya juga satu kali kelak kita akan masuk dalam kehidupan kekal di surganya Bapa yang mulia. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengalami perubahan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptiskan Roh Kudus, kemudian sehari lepas hari dipenuhkan Roh Kudus, harus terlihat perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami perubahan, di dalam Yohanes berkata, Bapa akan dipermuliakan kalau kita menghasilkan buah. Kalau hidup kita mengalami sebuah perubahan, buah-buah pertobatan, buah-buah Roh Kudus itu harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhkan, yang dibaptiskan dengan Roh Kudus. Jangan asal dibaptiskan, jangan asal kita berbaptis roh, Bapak Ibu ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus alami perubahan, alami pertumbuhan rohani, nyatakan melalui kehidupanmu buah-buah roh itu, sehingga nama Bapa di surga akan dimuliakan dan kita menjadi saksi. Ya, kita akan menjadi saksi kalau kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu. Kita dari dalam kehidupan kita mengalir aliran-aliran hidup, buah-buah Roh Kudus nyata. Hidup kita menjadi saksi, ya. Kita menjadi saksi dan nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kesempatan ini saya percaya sampai hari ke-8 ini sudah pasti banyak yang baru dibaptiskan oleh Roh Kudus. Mari bertumbuhlah di dalam pengenalan kepada Tuhan. Galatia 5 ayat 25 berkata, orang yang hidup di dalam roh harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tunduk kepada kehendak Tuhan, tunduk kepada keinginan roh itu, sehingga kita dapat hari lepas hari dibaharui sampai mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidupku, berkaryalah Tuhan. Mari kita mohon pada saat ini Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus isi
kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jambalah kami, jambalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jambalah kami, jambalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, katakan sekali lagi, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jambalah kami, jambalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami
Murniakan kami sama seperti Yesus, mau seperti-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Namamu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Aku. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Nama. Mari sekali lagi, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Nama-Mu, memuliakan Nama-Mu, Nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Haleluya, 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 katakan haleluya, 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 haleluya.
pada saat ini. Terima kasih kalau Engkau membaptiskan umat-umat-Mu dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau penuhkan kami selalu dengan kuasa Roh Kudus. Dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus itu, kami akan mematikan keinginan-keinginan daging kami dan beralih kepada hidup di dalam keinginan Tuhan, beralih kepada keinginan Roh Kudus itu. Dan kami mau Tuhan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan iman kami hari lepas hari bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kami menghasilkan buah-buah Roh itu. Hidup kami menghasilkan buah-buah yang banyak Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan hidup kami menjadi saksi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah lebih dalam lagi dalam kehidupan umat-umat-Mu semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi, menolong, menguatkan, meneguhkan hati kami semua dan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk hidup benar seturut dengan kebenaran firman-Mu. Baharui kami dari hari ke sehari ya Roh Kudus, sampai mencapai kedewasaan rohani, mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa dimanapun umat-umat-Mu mendengarkan akan rekaman ini Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka yang saat ini berlutut merindukan akan cambahan Tuhan, bahkan mereka yang merindukan kelepasan dari ikatan-ikatan keinginan-keinginan daging yang mengikat, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kelepasan dan digantikan dengan sukacita surgawi. Roh Kudus, kuasa itu menolong kami untuk hidup di dalam Engkau. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami pada saat ini menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah doa kami pada malam hari ini, dan Roh-Mu bekerja, terus bekerja di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.